Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya di sini berperan sebagai konselor, yang dimana kami akan mempraktikkan sebuah praktik yang berjudul bimbingan kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa masalah yang terdapat pada siswa saya. Yang pertama tentang bagaimana mereka mendisiplinkan waktu dan bagaimana untuk cara meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini saya sebagai konselor menggunakan 4 tahap. Yang pertama tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan tahap penutupan. Baiklah, sekian dari perkenalan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiran Hamzah. Saya dari kelompok 2 prosedur kelompok. Praktik kita yaitu bimbingan kelompok. Saya di sini bertugas sebagai kameramen yang profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudy Muhammad Abdul Majid dari kelompok 2. Saya di sini sebagai konseli. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asrun. Saya mahasiswa Universitas Saruli Oleo, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Dan saya perwakilan dari kelompok 2 bimbingan kelompok. Mungkin itu saja, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadeneni. Saya dari kelompok 2. Kami akan mempraktikkan bimbingan kelompok yang bertema disiplin waktu dan motivasi belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy, saya dari kelompok 2 bimbingan kelompok. Di sini kelompok kami akan mempraktikkan bimbingan kelompok dengan tema disiplin waktu dan motivasi belajar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rosnawati, kelompok 2. Kami akan mempraktikkan tentang bimbingan kelompok. Saya di sini berperan sebagai konseli. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Silva Yunita. Dalam bimbingan kelompok ini dengan tema disiplin waktu dan motivasi belajar, saya sebagai konseli. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Ini Pak, jadi pertemuan kita Pak untuk kegiatan bimbingan kelompok Pak dengan tema disiplin waktu dan motivasi belajar. Kalau jadi Pak, saya akan segera keluar sama teman-teman saya Pak. Oh iya Pak, siap-siap. Makasih Pak. Assalamualaikum. Oh ya, nanti Bapak tunggu di ruangan ya. Oh iya Pak, siap-siap. Iya. Waalaikumsalam.
Kita pulangan. Silakan dulu ya. Yang di sini beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahannya kita masih diberikan kesehatan serta umur panjang sehingga kita masih bisa berkumpul di gedung ini. Nah, pertama-tama Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada para adik-adik karena sudah berkumpul di sini guna untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk agar diri sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak ini ada yel. Jika Bapak bilang apa kabar semuanya, adik-adik harus bilang alhamdulillah, luar biasa, dan Allahu Akbar. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi Bapak cek dulu ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat. Coba sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul seperti ini dan kita menjaga protokol kesehatan. Dan juga kita sudah jaga jarak. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan apa sih bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Silakan ya. Baiklah, sebelumnya apakah sudah ada pernah mengikuti bimbingan kelompok ini? Oh, belum pernah ya. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok itu. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan untuk memecahkan suatu permasalahan dinamika kelompok buah agar semua kelompoknya bisa mengungkapkan pendapat, saran dan bisa menyampaikan ide-idenya di dalam pikirannya masing-masing. Jadi semuanya bisa berdiskusi. Paham? Ya, paham. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak ingin menyampaikan tujuan bimbingan kelompok itu seperti apa sih? Nah, pertama kita ingin menyampaikan pendapat kita. Setelah itu tujuannya ingin memecahkan suatu masalah. Dan setelah itu kita mampu bersosialisasi, mampu melatih kepercayaan diri, dan kita akan saling mengenal satu sama lain, memahami diri sendiri, dan kita mendapatkan motivasi teman-teman kita di anggota kelompok. Paham? Nah, itu yang sudah Bapak jelaskan tentang bimbingan kelompok. Nah, adakah di sini yang ingin menambahkan atau menyebutkan lagi, atau seperti apa bimbingan itu? Jika ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan. Jadi tentang bimbingan ini ada lagi tentang asas bimbingan kelompok. Dan yang pertama itu ada asas rahasia. Dan asas rahasia ini ketika kita sudah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini, kita harus merahasiakan materi-materi atau penyampaian atau ada temannya. Misalnya adanya itu merasa malu. Nah, kita mengungkapkan di kelompok ini, misalnya kita cukup mengungkapkan di kelompok ini saja. Setelah itu asas yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, seperti apa dan kelas seperti apa itu asas keterbukaan? Baik. Jadi asas keterbukaan itu artinya kita suka mengemukakan pendapat. Setelah itu kita suka rela juga tentang ide-ide kita, tentang keikhlasan kita, tentang senangnya relakan untuk berbagi di sini ilmu-ilmunya dan dari teman-temannya. Nah, tadi asas keterbukaan ada apa? Sudah paham ya? Untuk kita bisa menerima pendapat orang lain,
kita harus terbuka dengan permasalahan kita. Nah, ada berapa sih asas tadi itu? Tiga Pak. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang asas. Sebenarnya ini ada 12 asas. Yang pertama panggilan yaitu asas rahasia, sukarela, keterbukaan. Setelah itu asas kegiatan, asas mandiri, asas kekinian, dinamis, sama terpadu, harmonis, dan keahlian, ahli dalam kasus, dan tuturi handayani. Nah, dari 12 itu, namun kita dalam bimbingan kelompok ini cukup membahas tentang 3, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan kesukarelaan. Artinya kita sudah membahas 3 asas tadi. Nah, selanjutnya terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan bagaimana menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan kelompok ini seperti apa. Nah, pertama Bapak ingin kalian semuanya aktif berdiskusi. Setelah itu, sebelum kalian menyampaikan pendapat kalian, angkat tangan. Nah, setelah itu kita waktunya cukup 60 menit dan ada 4 tahapan, yaitu tahap pertama tahapan pendidikan, setelah itu tahapan peralihan, tahapan kegiatan, dan tahapan pengakhiraan. Jadi waktunya ini dibagi 60 menit. Semuanya paham? Paham. Oke, sudah siap untuk kita perkenalan anggota? Jika sudah siap, kita akan cek semangat dulu. Kalau Bapak menanyakan semangat pagi, kalian menjawab pagi dengan gerakan seperti ini. Oke? Bapak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Semoga kita tetap terus semangat. Dan pertama kita masuki tahap perkenalan agar kita dapat mengenal satu sama lain. Nah, di sini sebut nama dan nama masing-masing. Setelah itu Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Ada yang sudah tahu nama Bapak? Baik, nama Bapak itu Iqbal. Baiklah, kita mulai perkenalan dulu. Yang mana dulu, dari sebelah kiri atau kanan? Kiri Pak. Oke, kiri ya. Semuanya kita harus aktif ya, semuanya dengan santai, tapi saling berdiskusi. Semuanya saling aktif, saling mengemukakan pendapatnya. Tadi sebelum kita berbicara, angkat tangan dulu ya. Kita mulai dari sebelah kiri. Bapak persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Windy, saya berasal dari Raha. Terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Wadeneni, saya berasal dari Raha. Perkenalkan, nama saya Asrun, saya berasal dari Wawoni. Perkenalkan, nama saya Laudi Muhammad Abdul Majid, asal dari Muna. Perkenalkan, nama saya Rasnawati, asal dari Raha. Perkenalkan, nama saya Silva Yunita, asal dari Wawoni. baiklah, karena saya perkenalan, kita tepuk tangan dulu. Oke, karena sudah perkenalan semuanya, kalian harus mengingat nama temannya kalian ya. Bapak ingin menanyakan beberapa orang yang berasal dari mana. Kalau ada, angkat tangan. Kalau dari Wawoni ini berapa orang? 2 Pak. Alhamdulillah, ada sama-sama mengenal sekarang. Sekarang Bapak tanya lagi. Bapak mau tes lagi nih, siap? Apakah kalian betul-betul saling mengenal? Nah, selanjutnya kita sebelum kita peralihan, Bapak ingin menyampaikan lagi tujuan bimbingan kelompok tadi apa? Yang tahu angkat tangan. Yang Bapak sampaikan, yang di awal tadi, untuk apa tujuannya? Ada yang tahu tujuan bimbingan kelompok tadi? Angkat tangan yang paham, supaya kita masuk pada tahap kegiatan kita ketika kalian sudah paham. Jadi ada yang tahu tujuan dari bimbingan kelompok itu? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok itu supaya kita bisa dapat mendiskusikan hal-hal yang ada dalam kelompok. Itu saja Pak. Oke, jadi kalau Windy ini dia supaya kita mendiskusikan hal-hal apa saja yang sedang ada dalam kelompok. Nah, apalagi ada tambahan dari teman-temannya, dari Neni, Asrun, Majid, Rosna atau Silva Yunita. Saya Pak, Oke, silakan. menurut saya Pak, tujuan bimbingan konseling itu untuk mendapat informasi dari guru BK untuk dimanfaatkan sebagai bahan belajar. Mungkin itu saja Pak. Oke, baik, kalau menurut Asrun dia tujuannya
supaya memperoleh bahan belajar dari guru BK. Oke, jadi Bapak mau mengulang lagi bahwa tujuannya itu untuk mengemukakan pendapat kita, ide-ide kita, mempermasalahkan dinamika kelompok kita di dalam bimbingan kelompok. Jadi sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Bapak akan game. Gamenya itu cek semangat dan ada yel-yelnya. Seperti ini. Siapa kita? Mabar kui. Itu jawabannya. Dengan ekspresi game kita. Ini kegiatannya santai, tapi kita lebih serius juga untuk membahas tentang kegiatan kelompok. Paham? Paham. Oke. Siapa kita? Mabar kui. Siapa kita? Mabar kui. Siapa kita? Nah, kalian tahu siapa itu semua, Pak? Tidak, Pak. Mabar itu adalah madrasah aliyah berrahmah dan punya itu kata terbalik dari kata yu. Jadi maksud dari kata mabar adalah kita mengajak adik kita untuk bermadrasah di madrasah kita ini. Semangat pagi. Pagi. Tempo konsentrasi. Oke, jadi kita akan masuk di inti kegiatan. Setelah inti kegiatan kita game. Oke, masih kita semangat? Semangat. Baiklah, di inti kegiatan ini Bapak ingin menyampaikan bahwa kita membahas tentang disiplinnya waktu dan motivasi belajar. Oke, kenapa Bapak mengangkat materi seperti ini? Karena apa yang kita rasakan selama belajar di rumah atau mungkin di kos? Siapa ayo angkat tangan, apa yang kita rasakan selama ini saat belajar di rumah? Ayo jangan malu. Pak, belajar di rumah sering diganggu oleh adik, Pak. Yang lain masih ada? Saya Pak, Oke. kalau belajar di rumah itu terkadang Pak kita tergabung jaringan. Jadi belajar di kelas itu lebih efisien Pak. Oke, terima kasih. Oke, Rosman mengatakan kalau belajar tatap muka lebih efisien dan lebih fokus. Kalau yang lain bagaimana tentang belajarnya di rumah? Apakah waktunya disiplin atau banyak ketinggalan tugas? Ayo angkat tangan biar kita saling aktifkan diskusi ini. Apakah waktunya disiplin atau banyak ketinggalan tugas? Nah, bagaimana yang lain? Saya, Pak. Oke. Menurut saya, Pak, kalau kita belajar di sekolah itu lebih asik karena banyak bertemu teman-teman. Saya, Pak. Oke, baik ya adik-adik, karena tadi sudah ada 3 tema yang mengungkapkan pendapatnya. Yang pertama tadi lebih sulit, yang kedua karena kendala jaringannya, dan yang ketiga di sekolah lebih asik karena bertemu teman-temannya. Jadi lumayanlah lebih enak tetap muka belajarnya. Jadi Bapak ingin menyampaikan di sini tentang disiplin waktu. Nah, untuk adik-adik, bagaimana disiplin waktunya atau seperti apa sih disiplin waktunya itu? Ayo angkat tangannya. Saya Pak, kalau saya Pak mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, yang baik. Saya Pak, Oke. kalau menurut saya disiplin itu ketika ada berkumandang langsung digerakkan menjadi sholat. Oke, ada lagi. Tadi sudah ada 2 temannya yang mengemukakan tentang disiplin waktunya. Itu adalah hal yang mengerjakan tugas. Disiplin dalam hal sholat tepat waktu. Selain itu ada lagi tentang disiplin waktunya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Adakah di sini yang ingin berbagi cerita atau jadwal-jadwal kita atau kegiatan kita di rumah seperti apa sih? Jadi ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat. Kita di sini saling berbagi pengalaman. Karena tadi ada asas keterbukaan, artinya terbuka dalam kegiatan-kegiatan kita. Kalau ada lagi angkat tangan. Siapa dulu yang ingin berbagi cerita? Saya Pak mau berbagi pengalaman sedikit. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali pada malam hari. Jadi saya kan itu kalau di rumah bangunnya jam 4 pagi. Kemudian tunggu sholat subuh, setelah sholat subuh saya mandi, kemudian beres-beres tempat tidur. Kemudian itu tiba jam 6 pagi saya membantu ibu untuk menyiapkan sarapan. Setelah itu kemudian saya berangkat ke sekolah. Lalu di sekolah belajar bersama teman-teman. Kemudian pulang itu dari sekolah madrasah Baitur Rahman itu jam 1 pukul 4.05. Itu saya pulang sekolah itu jalan kaki, jadi di rumah itu sekitar hampir asar lah. Jadi kemudian pulang dari rumah saya mandi, lalu sholat asar, kemudian setelah masuk maghrib, sholat isya, belajar, makan dulu, belajar, habis itu tidurnya itu saya pukul jam 9 malam Pak. Sekian pengalaman saya. Terima kasih teman-teman. Tegang dulu dong Windy. Baik, terima kasih kepada Windy. Kalau
kepada Windy, kalau yang lain dari siapa dulu? Asrun bagaimana kegiatannya di rumah? Lebih banyak belajarnya atau bermain sama teman-temannya? Ayo ceritakan dengan bahasa yang mudah saja. Bagaimana sudah ada bayangan di rumah tentang disiplin waktunya? Ayo jangan malu-malu. Baik Pak. Ya, saya bangun jam 4 pagi Pak. Jam 4 subuh dan itu saya membantu mama saya membuat roti. Kemudian jam 5 langsung sholat subuh. Dan jam 6-nya saya langsung sarapan, kemudian berangkat ke sekolah. Dan di sekolah itu saya sering mengikuti pelajaran dengan baik. Lalu pulangnya saya singgah di warung bapak saya. Dan sebelumnya seharusnya paginya itu Pak saya membawakan jualan mama saya. Kemudian pulang jam 5 sore. Lanjut dari itu setelah maghrib saya sholat di masjid dengan bapak saya. Kemudian jam 9 malam saya sudah tidur. Sebelum saya tidur saya belajar. Baik itu saja Pak. Oke, nah dari dua teman-teman kalian, apakah sudah ada bayangan terkait kegiatan kalian tentang disiplin waktu itu seperti apa? Itu sebenarnya tergantung dari kepribadian masing-masing dalam mengatur waktu belajarnya. Tidurnya istirahat dan bermain. Yang lain juga bagaimana? Oke, sebelumnya adik-adik disiplin, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang disiplin? Siapa? Oke. Menurut siapa disiplin itu bangun tepat waktu? Oke. Dari Madi disiplin itu adalah bangun dari awal. Yang lain bagaimana? Disiplinnya itu seperti apa? Neni bagaimana? Saya Pak, kalau disiplin waktu itu saya Pak mengerjakan tugas tepat waktu Pak. Oke. Yang lain, Rosna mungkin bagaimana? Kalau saya disiplin waktu itu Pak mengerjakan tugas. Oke. Jadi menurut Rosna disiplin itu mengerjakan tugas. Yang lain angkat tangan bilang Pak disiplin waktu itu seperti contohnya ada. Disiplin supaya kita tepat waktu. Jadi menurut saya itu disiplin itu mengerjakan tugas. Nah, dari sepertinya di sini Bapak latihan tegang karena membahas kegiatan rumah sangat banyak, seperti tugas-tugas sekolah yang banyak bertumpuk. Akibatnya kita kurang mengatur jadwal, kapan harus belajar, kapan harus istirahat, membantu orang tua juga. Misalnya tadi kumpul tugas harus disiplin. Oke adik-adik, kita ada permainan dulu dari Bapak tentang kelipatan. Kita akan main kelipatan 2. Contohnya, setiap kali kelipatan 2 maka posisinya berdiri ya. Kalau dihitung sampai 5 detik tidak bisa menyebutkan angkanya, maka nanti akan dapat hadiah. Masih ingat dia cek semangat? Semangat pagi? Pagi. Oke, kita mulai permainannya ya. Nanti kalau setelah permainan ini kita lanjutkan lagi membahas tentang disiplin waktu dan motivasi kita belajar seperti apa. Oke, kita mulai. Semuanya berdiri. Dalam kesalahan kita memberikan hukuman, yaitu yang menyebut 5 nama presiden. Silakan. Insinyur Soekarno, Megawati. Namanya cepat deh. 5 detik waktunya Pak. Habis itu Joko Widodo. Habis itu SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Habis itu Iwan ada semua. Pertama, Insinyur Soekarno, Habibie, Megawati, Joko Widodo. Habis itu Soeharto. oke. Sekarang bisa menyebutkan 5 presiden, semuanya duduk. Duduk. Baik, kita tarik sedikit permainan. Selanjutnya kita ke materi terkait disiplin waktu. Dari Bapak misalnya disiplin waktunya kalian harus punya jadwal di sini seperti dari sholat, sarapan, mengerjakan tugas, mungkin ada juga tidur siangnya. Nah, menurut Bapak disiplin waktu itu kita harus mengikuti aturan-aturan dalam jadwal. Misalnya belajarnya hari ini apa, tugasnya apa, kita ikuti alur yang sudah kita jadwalkan. Apakah kalian pernah melewatkan waktu?
Majid, apa pernah mendapatkan waktu? Pernah ya? Yang lain? Oke, pernah juga ya. Maka dari itu kita harus mengingat kembali setelah kita disiplin waktu. Dan dari pelajaran di kelas pernah tidak mengikuti tugas? Pernah? Ya Pak. Oke, pernah. Nah, dengan adanya bimbingan kelompok ini tentang disiplin waktu, semoga saja kita ke depannya bisa taat dengan waktu dan jangan pernah melewatkan waktu sama halnya seperti kita sholat 5 waktu. Paham? Ya Pak. Nah, jika kita sudah disiplin waktu, harusnya akan tumbuh motivasi belajar. Sebelumnya, Bapak ingin tanya satu-satu motivasi belajar kalian itu seperti apa sih? Angkat tangannya dan jangan malu-malu. Hal apa yang memotivasi kalian dalam belajar? Dari Windy mungkin? Saya Pak. Oke, dari Asrul? Motivasi belajar saya itu Pak ingin sukses di Walaupun kita banyak kesulitan dalam bahasa, kesulitan dalam menyusun kata-kata, tapi setidaknya kita bisa mengungkapkan isi kerasan kita. Mungkin itu saja dulu. Ada yang bisa menyimpulkan terkait disiplin waktu dan motivasi belajar? Ada? Dari ini, Windy atau Asrul? Mungkin ada? Saya Pak, Iya, silakan. supaya saya lebih menghargai waktu Pak. Oke, kita lebih menghargai waktu ya. Ada lagi tambahan yang lain? Asrul, Majid, ada lagi tambahan? Mungkin ada yang disebut tidak bisa menyusun kata-katanya. Di sini kita santai saja ya. Diskusinya santai. Tadi kan ada banyak yang mengatakan motivasi belajarnya itu apa? Kita ini membahagiakan orang tua dan menjadi orang sukses. Siapa? Bagaimana sih sehingga dari beberapa siswa pasti akan memiliki tokoh-tokoh inspirasi? Bagaimana ya kita bisa seperti mereka atau lebih dari mereka? Mereka bisa, maka kita harus Bisa. bisa. Oke, nah, itu salah satu motivasinya juga ya. Misalnya bapak, kalau bapak kurang mampu motivasi bapak, bagaimanapun kalau orang tua kita harus sekolah. Bapak harus mengajar untuk mengajar belajar orang tua bapak. Itu saja yang dapat kita simpulkan dalam bimbingan kelompok ini. Nanti kita akan lagi nanti pertemuan bimbingan kelompok lagi. Oke, mungkin itu saja bisa kita dapat simpulkan dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Jika ada kata-kata bapak yang kurang enak dan menyinggung adik-adik, mohon dimaafkan. Saya akhiri yang ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Di kampus. Ya Pak. Nanti Pak. Nah,
Assalamualaikum Pak. Ini Pak, jadi pertemuan kita Pak untuk kegiatan dengan kelompok Pak dengan tema disiplin waktu dan motivasi belajar. Kalau jadi Pak, saya akan segera keluar sama teman-teman saya Pak. Oh iya Pak, siap-siap. Makasih Pak. Assalamualaikum. Wih, masuk. Tadi saya di motor kalau ada masuk di ruangan. Ini yang lain? Sana. Oh, sana. Wih, masuk guys, masuk. Oh, masuk ya, masuk ya. Tadi saya di ruangan tadi. Ini sudah di ruangan ya, sudah. Cepat deh. Kita ke sini dulu. Ini kita ke ruangan. Silakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan limpahannya kita masih diberikan kesehatan serta umur panjang sehingga kita masih bisa berkumpul di gedung ini. Nah, pertama-tama Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada para adik-adik karena sudah berkumpul di sini guna untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk agar diri sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, alamin kita diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul seperti ini dan kita menjaga protokol kesehatan. Dan juga kita sudah jaga jarak. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan apa sih bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang bertanya. Jadi tentang bimbingan ini ada lagi tentang asas bimbingan kelompok. Dan yang pertama itu ada asas rahasia. Dan asas rahasia ini ketika kita sudah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini, kita harus merahasiakan materi-materi atau penyampaian atau ada temanya. Misalnya adanya itu merasa malu. Nah, kita mengungkapkan di kelompok ini, misalnya kita cukup mengungkapkan di kelompok ini saja. Setelah itu asas yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, seperti apa dan tahu seperti apa itu asas keterbukaan? Baik. Jadi asas keterbukaan itu artinya kita suka mengemukakan pendapat. Setelah itu kita suka rela juga tentang ide-ide kita, tentang keikhlasan kita, tentang senangnya relakan itu berbagi di sini ilmu-ilmunya dan dari teman-temannya. Nah, tadi asas keterbukaan ada apa? Gampangnya untuk kita bisa menerima pendapat orang lain, kita harus terbuka dengan permasalahan kita. Nah, ada berapa sih asas tadi? Tiga Pak. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang asas. Sebenarnya ini ada 12 asas. Yang pertama panggilan yaitu asas rahasia, sukarela, keterbukaan. Setelah itu asas kegiatan, asas mandiri, asas kekinian, dinamis, sama terpadu, harmonis dan keahlian, ahli dalam kasus dan tutur hidayat. Nah, dari 12 itu, namun kita dalam bimbingan kelompok ini cukup membahas tentang 3, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan kesukarelaan. Artinya kita sudah membahas 3 asas tadi. Nah, selanjutnya terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan bagaimana menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan kelompok ini seperti apa. Nah, pertama Bapak ingin kalian semuanya aktif berdiskusi. Setelah itu, sebelum kalian menyampaikan pendapat kalian, angkat tangan. Nah, setelah itu kita waktunya cukup 60 menit dan ada 4 tahapan, yaitu tahap pertama tahapan terbuka, setelah itu tahapan
peralihan, tahapan kegiatan, dan tahapan pengajian. Mematuhi. Siapa kita? Mematuhi. Nah, kalian tahu siapa itu semua, Pak? Tidak, Pak. Ada Pak. Mabari itu adalah Madrasah Aliyah Baitur Rahmah, dan punya itu kata terbalik dari kata yu. Jadi maksud dari kata mabari adalah kita mengajak adik kita untuk bermadrasah di madrasah kita ini. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tempo konsentrasi. Oke, jadi kita akan masuk di inti kegiatan. Setelah inti kegiatan kita game. Oke, masih kita semangat? Semangat, Pak. Baiklah, di inti kegiatan ini Bapak ingin menyampaikan bahwa kita membahas tentang disiplinnya waktu dan motivasi belajar. Oke, kenapa Bapak mengangkat materi seperti ini? Karena apa yang kita rasakan selama belajar di rumah atau mungkin di kos? Siapa ayo angkat tangan, apa yang kita rasakan selama ini saat belajar di rumah? Ayo jangan malu. Pak, belajar di rumah sering diganggu oleh adik, Pak. Yang lain masih ada? Saya Pak, Oke. kalau belajar di rumah itu terkadang Pak kita tergabung jaringan. Jadi belajar di kelas itu lebih efisien Pak. Oke, terima kasih. Oke, Rosman mengatakan kalau belajar tatap muka lebih efisien dan lebih fokus. Kalau yang lain bagaimana tentang belajarnya di rumah? Apakah waktunya disiplin atau banyak ketinggalan tugas? Ayo angkat tangan biar kita saling aktif dalam diskusi ini. Oke, Rosman mengatakan kalau belajar tatap muka lebih efisien dan lebih fokus. Kalau yang lain bagaimana tentang belajarnya di rumah? Apakah waktunya disiplin atau banyak ketinggalan tugas? Nah, bagaimana yang lain? Saya, Pak. Oke. Menurut saya, Pak, kalau kita belajar di sekolah itu lebih asik karena banyak bertemu teman-teman. Saya, Pak. Oke, baik ya adik-adik, karena tadi sudah ada tiga tim yang mengungkapkan pendapatnya. Yang pertama tadi lebih sulit, yang kedua karena kendala jaringannya, dan yang ketiga di sekolah lebih asik karena bertemu teman-temannya. Jadi lumayanlah lebih enak tetap muka belajarnya. Jadi Bapak ingin menyampaikan di sini tentang disiplin waktu. Nah, untuk adik-adik, bagaimana disiplin waktunya atau seperti apa sih disiplin waktunya itu? Ayo angkat tangannya. Saya Pak, kalau saya Pak mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, yang lain. Saya Pak, Oke. kalau menurut saya disiplin itu ketika ada berkumandang langsung dikerahkan untuk sholat. Oke, ada lagi. Tadi sudah ada dua temannya yang mengungkapkan tentang disiplin waktunya. Itu dalam hal mengerjakan tugas. Disiplin dalam hal sholat tepat waktu. Selain itu ada lagi tentang disiplin waktunya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Adakah di sini yang ingin berbagi cerita atau jadwal-jadwal kita atau kegiatan kita di rumah seperti apa sih? Jadi ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat. Kita di sini saling berbagi pengalaman. Karena tadi ada asas keterbukaan, artinya terbuka dalam kegiatan-kegiatan kita. Kalau ada lagi angkat tangan. Siapa dulu yang ingin berbagi cerita? Saya Pak mau berbagi pengalaman sedikit. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali pada malam hari. Jadi saya kan itu kalau di rumah bangunnya jam 4 pagi. Kemudian tunggu sholat subuh, lepas sholat subuh saya mandi, kemudian beres-beres tempat tidur. Kemudian itu tiba jam 6 pagi saya membantu ibu untuk menyiapkan sarapan. Setelah itu kemudian saya berangkat ke sekolah. Lalu di sekolah belajar bersama teman-teman. Kemudian pulang itu dari sekolah Madrasah Baitur Rahmah itu jam 1 pukul 4.05. Itu saya pulang setelah itu jalan kaki, jadi di rumah itu sekitar hampir asar lah. Jadi kemudian pulang dari rumah saya mandi, lalu sholat asar, kemudian setelah masuk maghrib, setelah maghrib saya bisa belajar, makan dulu, belajar, habis itu tidurnya itu saya pukul jam 9 malam Pak. Sekian pengalaman saya. Terima kasih teman-teman. Tegang dulu dong buat ini. Baik, terima kasih kepada Windy. Kalau yang lain dari siapa Windy? Kalau yang lain dari siapa dulu? Asrul bagaimana kegiatannya di rumah? Lebih banyak belajarnya atau bermain sama teman-temannya? Ayo ceritakan dengan bahasa yang mudah saja. Bagaimana sudah ada belajar di rumah tentang disiplin waktunya? Ayo jangan malu-malu. Baik Pak. Ya, saya bangun jam 4 pagi Pak. Jam 4 subuh dan itu saya membantu mama saya membuat roti. Kemudian
jam 5 langsung sholat subuh. Dan jam 6-nya saya langsung sarapan, kemudian berangkat ke sekolah. Dan di sekolah itu saya sering mengikuti pelajaran dengan baik. Lalu pulangnya saya singgah di warung bapak saya. Dan sebelumnya seharusnya paginya itu saya membawakan jualan mama saya. Kemudian pulang jam 5 sore. Lanjut dari itu setelah maghrib saya sholat di masjid dengan bapak saya. Kemudian jam 9 malam saya sudah tidur. Sebelum saya tidur saya belajar. Baik itu saja Pak. Oke, nah dari dua teman-teman kalian, apakah sudah ada bayangan terkait kegiatan kalian tentang disiplin waktu itu seperti apa? Itu sebenarnya tergantung dari kepribadian masing-masing dalam mengatur waktu belajarnya. Tidurnya istirahat dan bermain. Yang lain juga bagaimana? Oke, sebelumnya adik-adik disiplin, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang disiplin? Siapa? Oke. Menurut siapa disiplin itu bangun tepat waktu? Oke. Dari Madi disiplin itu adalah bangun lebih awal. Yang lain bagaimana? Disiplinnya itu seperti apa? Ini bagaimana? Saya Pak, kalau disiplin waktu itu saya Pak mengerjakan tugas tepat waktu Pak. Oke. Yang lain, Rosman mungkin bagaimana? Kalau saya disiplin waktu itu Pak mengerjakan tugas. Oke. Jadi menurut Rosna disiplin itu mengerjakan tugas. Yang lain angkat tangan bilang Pak disiplin waktu itu seperti contohnya ada. Disiplin supaya kita tepat waktu. Jadi menurut Rosna itu disiplin itu mengerjakan tugas. Nah, sepertinya di sini Bapak latihan tegang karena membahas kegiatan rumah sangat banyak seperti tugas-tugas sekolah yang banyak bertumpuk. Akibatnya kita kurang mengatur jadwal, kapan harus belajar, kapan harus istirahat, membantu orang tua juga. Misalnya tadi kumpul tugas harus disiplin. Oke adik-adik, kita ada permainan dulu dari Bapak tentang kelipatan. Kita akan main kelipatan 2. Contohnya setiap kali kelipatan 2 maka posisinya berdiri ya. Kalau dihitung sampai 5 detik tidak bisa menyebutkan angkanya, maka nanti akan dapat hadiah. Masih ingat dia-dianya? Cek semangat. Semangat pagi. Pagi. Oke, kita mulai permainannya ya. Nanti kalau setelah permainan ini kita lanjutkan lagi membahas tentang disiplin waktu dan motivasi kita belajar seperti apa. Oke, kita mulai. Semuanya berdiri. Dalam kesalahan kita memberikan hukuman, yaitu yang menyebut 5 nama presiden. Silakan. Insinyur Soekarno, Megawati. Ini namanya cepat deh. 5 detik waktunya Pak. Habis itu Joko Widodo. Habis itu SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Habis itu Iwan ada semua. Lama sekali Pak. Ulang dari tempat ulang. Ulang Pak. Pertama, Insinyur Soekarno, Habibie, Megawati, Joko Widodo. Habis itu Soeharto. oke. Karena bisa menyebutkan 5 presiden, semuanya duduk. Duduk. Baik, kita tarik sedikit permainan. Selanjutnya kita ke materi terkait disiplin waktu. Dari Bapak misalnya disiplin waktunya kalian harus punya jadwal di sini seperti dari sholat, sarapan, mengerjakan tugas, mungkin ada juga tidur siangnya. Nah, menurut Bapak disiplin waktu itu kita harus mengikuti aturan-aturan dalam jadwal. Misalnya belajarnya hari ini apa, tugasnya apa, kita mengikuti alur yang sudah kita jadwalkan. Apakah kalian pernah mendapatkan waktu? Majid, apa pernah mendapatkan waktu? Karena ya, yang lain? Oke, karena juga ya. Maka dari itu kita harus mengingat kembali setelah kita disiplin waktu. Dan dari pelajaran di kelas karena tidak mengikuti tugas. Karena? Ya Pak. Oke, karena
Nah, dengan adanya bimbingan kelompok ini tentang disiplin waktu, semoga saja kita ke depannya bisa taat dengan waktu dan jangan pernah menyalahkan waktu, sama halnya seperti kita sholat 5 waktu. Paham? Ya Pak. Nah, jika kita sudah disiplin waktu, harusnya akan tumbuh motivasi belajar. Sebelumnya, Bapak ingin tanya satu-satu motivasi belajar kalian itu seperti apa sih? Angkat tangannya dan jangan malu-malu. Hal apa yang memotivasi kalian dalam belajar? Dari Windy mungkin? Saya Pak. Oke, dari Asrul? Motivasi belajar saya itu Pak ingin sukses. Walaupun kita banyak kesulitan dalam bahasa, kesulitan dalam menyusun kata-kata, tapi setidaknya kita bisa mengungkapkan isi perasaan kita. Mungkin itu saja dulu. Ada yang bisa menyimpulkan terkait disiplin waktu dan motivasi belajar? Ada? Dari Neni, Windy atau Asrul? Mungkin ada? Saya Pak, Iya, silakan. supaya saya lebih menghargai waktu Pak. Oke, kita lebih menghargai waktu ya. Ada lagi tambahan yang lain? Asrul, Majid, ada lagi tambahan? Mungkin ada yang disebut tidak bisa menyusun kata-katanya. Di sini kita santai saja ya. Diskusinya santai. Tadi kan ada banyak yang menentukan motivasi belajarnya itu apa. Kita ini membahagiakan orang tua dan menjadi orang sukses. Ya Pak. Bagaimana sih sehingga dari beberapa siswa pasti akan memiliki tokoh-tokoh inspirasi. Bagaimana ya kita bisa seperti mereka atau lebih dari mereka? Mereka bisa, maka kita harus Bisa. bisa. Oke, nah, itu salah satu motivasinya juga ya. Misalnya bapak, orang tua bapak kurang mampu motivasi bapak. Bagaimanapun kursus orang tua kita harus kurang. Bapak harus mengajar untuk mengajar derajat orang tua bapak. Itu saja yang dapat kita simpulkan dalam bimbingan kelompok ini. Mungkin itu saja bisa kita dapat simpulkan dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Jika ada kata-kata bapak yang kurang enak dan menyinggung adik-adik, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Di kampus. Ya Pak. Hati Pak. Nah, Baik, itulah tadi praktik kami dari bimbingan kelompok. Semoga praktik tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga praktik tadi dapat memberikan sedikit gambaran terkait untuk bisa menjadi konselor dalam memecahkan suatu masalah. Baik, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai konseli. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya terima kasih. Terima kasih.